I swear to God. The Christians butchered every Muslim within the walls when they took this city. I am not those men. I am Salahuddin. Salahuddin. Then under these terms, I surrender Jerusalem. Assalamu alaikum. And peace be with you. What is Jerusalem worth? Nothing. Everything. Toleransi, sebuah kata yang berakar pada keagungan jiwa dan kelapangan hati. Dalam toleransi, manusia menemukan jalan tengah yang membentang antara keberagaman dan kemanusiaan. Ini adalah seni untuk mencintai tanpa menuntut keseragaman, seni merangkul perbedaan sebagai kekuatan, bukan sebagai ancaman. Dan di dalam sejarah yang panjang dan terkadang menyimpan cerita kelam di sana, kita mendapati tokoh-tokoh yang menghidupkan makna dari toleransi ini, bahkan dalam situasi genting seperti perang sekalipun. Salah satu penggambaran indah tentang hal ini adalah dalam film Kingdom of Heaven tahun 2005, di mana di sana diceritakan hubungan antara tokoh atau raja besar dari dua kepercayaan yang berbeda, yaitu Sultan Salahuddin Al-Ayyubi dan Raja Baldwin IV. Dihidupkan dengan sentuhan yang artistik. Dalam salah satu adegan, kita melihat di sana bagaimana Salahuddin digambarkan sebagai pemimpin yang bijaksana dan arif ya, yang tidak hanya memikirkan perang, tetapi juga memikirkan tentang kehormatan manusia. Dan sementara itu, Raja Baldwin IV, meskipun digambarkan sebagai seorang raja yang terkepung oleh kelemahan di dalam tubuhnya, ia tetap menunjukkan keberanian moral yang tak tergoyahkan. Hubungan mereka dalam film ini menjadi simbol dari dua jiwa besar yang memahami bahwa kemuliaan itu tidak hanya datang dari kemenangan, tetapi juga datang dari penghormatan kepada lawan. Hari ini kita akan berbicara tentang dua sosok legendaris ini, yaitu Salahuddin Al-Ayyubi, seseorang pemimpin muslim yang dihormati di dunia, dan Raja Baldwin IV, seseorang raja Kristen yang meski terbelenggu dengan penyakit, tetapi menjadi simbol dari keberanian. Kisah mereka bukan hanya tentang peperangan saja, tetapi tentang penghormatan, kemuliaan hati, dan toleransi yang melampaui sekat-sekat dari kepercayaan. Salahuddin Al-Ayyubi atau Saladin sebutan barat adalah nama yang tidak asing lagi di bumi bagian timur dan barat. Lahir pada tahun 1137 di Tikrit, Irak, Salahuddin tumbuh dalam tradisi Islam yang kuat, berasal dari keluarga Kurdi yang memiliki tradisi keilmuan dan keislaman yang kuat. Ayahnya Najmuddin Ayyub, seorang gubernur setia dinasti Zengid, membesarkan Salahuddin dalam lingkungan yang penuh dengan nilai-nilai Islam dan kebijaksanaan politik. Salahuddin memulai karir militernya di bawah asuhan pamannya sekaligus mentornya, yaitu Shirkuh, seseorang jenderal besar dari dalam dinasti Zengid. Sebagai seorang pemimpin, Salahuddin tidak hanya dikenal sebagai panglima perang yang taktis, tetapi juga sebagai pemimpin yang visioner. Dan Salahuddin itu berhasil menyatukan dunia Islam yang terpecah-pecah menjadi satu kesatuan besar untuk melawan ancaman eksternal. Terutama dalam perang salib atau crusader, dia bukan hanya seseorang panglima perang, tetapi juga seseorang pemimpin dengan visi yang besar, yaitu adalah menyatukan dunia Islam menjadi satu panji kekuasaan. Puncak kejayaan Salahuddin adalah keberhasilannya ketika merebut kembali Yerusalem pada tahun 1187, setelah pertempuran Hittin. Namun, apa yang membuatnya dikenang bukan hanya kemenangan militernya, tetapi juga tentang kemurahan hatinya. Saat ia merebut Yerusalem, Salahuddin memerintahkan agar tidak ada balas dendam terhadap umat Kristiani yang kalah. Ia bahkan memberikan perlindungan kepada mereka yang ingin tetap tinggal di Yerusalem dan membebaskan banyak tahanan tanpa meminta tebusan apapun. Di sisi lain ada Raja Baldwin IV, pemimpin kerajaan Yerusalem yang naik tahta pada usia 13 tahun di tahun 1174. Tahta ini tidak hanya membawa kemuliaan, tetapi juga tantangan yang luar biasa besar. Baldwin didiagnosis menderita penyakit kusta, sebuah penyakit yang pada masa itu dianggap sebagai kutukan ilahi.
Penyakit yang mengasingkan penderitaannya dari masyarakat, namun bagi Baldwin sendiri, hal ini bukanlah akhir. Ia tidak hanya menolak tunduk pada penyakit tersebut, tetapi juga berdiri sebagai simbol keteguhan di tengah badai ancaman yang terus mengintai kerajaannya. Meski fisiknya semakin melemah seiring berjalan waktu, Baldwin menunjukkan ketangguhan moral yang luar biasa. Ia bukan sekedar seseorang raja muda yang memegang pedang, melainkan juga seseorang pemimpin yang memiliki kecerdasan strategis dan keberanian yang tak tertandingi oleh siapapun. Dalam hal perang melawan pasukan Muslim yang dipimpin oleh Salahuddin Al-Ayyubi, Baldwin tidak pernah gentar satu kali pun. Dalam salah satu pertempuran yang terkenal di Mangisard pada tahun 1177, meskipun kondisi kesehatan sangat buruk ya, Baldwin berhasil memimpin pasukan Kristen yang bisa mengalahkan sedikitnya pasukan Salahuddin Al-Ayyubi yang jauh lebih besar. Ia bahkan menjadi inspirasi bagi para pengikut-pengikut dan prajuritnya yang membuktikan bahwa semangat yang membara dapat mengalahkan keterbatasan fisik. Dan yang membuat Baldwin istimewa itu adalah kemampuannya memandang musuhnya dengan sudut pandang yang penuh dengan kemanusiaan. Salahuddin Al-Ayyubi, panglima Muslim yang legendaris, adalah lawannya di medan perang, tetapi juga seseorang yang sangat-sangat ia hormati. Ada cerita yang mengisahkan bagaimana Salahuddin Al-Ayyubi setelah mengetahui penderitaan Baldwin akibat penyakit kustanya, Salahuddin mengirimkan dokter pribadinya untuk merawat sang raja muda. Tindakan ini menunjukkan bahwa meski mereka bertempur demi wilayah dan kepercayaan masing-masing, di sana ada nilai kemanusiaan yang tetap dijunjung tinggi oleh kedua pemimpin besar ini. Dan Baldwin IV tidak hanya memimpin pasukan atau memerintah kerajaan, tetapi juga menunjukkan kepada dunia bahwa kekuatan sejati berasal dari dalam. Bernard Hamilton, seseorang sejarawan terkenal, menyebutkan Baldwin sebagai The Leper King with Lion Heart. Gelar ini sangat tepat sekali yang menggambarkan sosok Raja Baldwin, seseorang raja yang tidak hanya menginspirasi rakyatnya dengan otoritas, tetapi juga dengan mempunyai jiwa yang besar. Dari kisah Sultan Salahuddin dan Raja Baldwin, kita bisa belajar bahwa bahkan dalam situasi konflik, ada ruang untuk kemanusiaan. Toleransi bukan hanya tentang menerima perbedaan, tetapi juga tentang melindungi hak orang lain untuk bisa hidup dalam kedamaian. Dalam dunia yang sering kali terpecah belah oleh perbedaan agama, budaya, dan ideologi, mari kita ingat bahwa dua raja besar ini dari abad ke-12 pernah menunjukkan bahwa kemanusiaan itu lebih besar dari segala perbedaan. Sebagaimana kata Al-Imam Al-Ghazali, keadilan adalah dasar dari segala kebajikan, dan kebajikan adalah jalan untuk menuju kebahagiaan sempurna. Jika Salahuddin dan Baldwin, dua pemimpin yang terlibat dalam konflik besar, mampu menunjukkan keadilan dan kebaikannya, bukankah kita juga bisa melakukan dalam hidup kita sehari-hari ini?